Keke, apakah kau akhirnya akan mempertaruhkan nyawamu? Aku yang dulu benar-benar ingin melihat apakah ada orang di dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura mendominasi, seperti saat Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zaising tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao di dalam cincinnya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Dou Qi yang luas dan perkasa di dalam nadinya meraung liar, tampak seperti banyak naga api. Saat ini, dia tidak diragukan lagi berada pada kondisi di mana dia telah melepaskan kekuatannya hingga puncaknya setelah menelan 3.000 api terbakar. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya dalam menghadapi kekuatan Dou Zun bintang 5 milik hantu tua Zaising, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Serahkan kunci dari klan Xiao kepada diriku yang tua ini dan aku yang tua ini akan mengampuni nyawamu. Hantu tua Zaising tersenyum santai dan berbicara dengan suara samar di hadapan Dou Qi yang semakin kuat dari Xiao Yan. Dengan kekuatan Dou Zun bintang 5-nya yang berada di puncak, dia tidak perlu takut sedikit pun pada Xiao Yan. Kesenjangan yang sangat besar antara kelas mereka sudah cukup baginya untuk menganggap Xiao Yan sebagai seekor semut. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya saat mendengar kata-kata hantu tua Zaising. Dia sama sekali tidak menghiraukannya. Matanya berputar ke segala arah saat dia mencari cara untuk menerobos. Kalau begitu, aku yang tua ini akan melakukannya sendiri, hantu tua Zaising mendesa saat melihat ini. Tangannya terbuka dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Seketika, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas melesat keluar dari ujung jarinya. Setelah itu, kabut itu menggumpal menjadi rantai hitam aneh di tengah suara benturan. Rantai itu melilit di udara sebelum mengeluarkan suara "ci" dan langsung menembus ke dalam ruang kosong. Dalam sekejap mata, kabut itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan tiba-tiba seperti petir ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mundur beberapa ratus langkah dalam waktu yang tidak cukup cepat. Rantai itu menusuk ke bawah dengan keras dari udara. Setelah itu, rantai itu menempel di depan Xiao Yan dan melesat melewatinya. Akhirnya, rantai itu dengan kejam dimasukkan ke dalam bebatuan hitam yang keras. Rantai itu bergetar sedikit dan bebatuan di sekitarnya langsung retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksimu tidak buruk. Hantu tua Zaising tertawa samar. Ia menjentikan jarinya dan rantai itu terangkat seperti kilat. Rantai itu berubah seperti ular berbisa karena membawa angin kencang yang menyapu semua titik mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai itu memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Banyak bayangan yang tertinggal di langit, menyebabkan seseorang kesulitan untuk bertahan melawannya. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat menghadapi serangan hantu tua Zaising. Penguasa Xuan berat muncul dengan cepat. Tubuh penguasa itu bergerak, membentuk semacam pertahanan bayangan penguasa yang rapat yang menerima semua serangan berantai. Rantai itu menekan penggaris yang berat itu dengan kuat. Gelombang kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Hanya dengan begitu lukanya berangsur-angsur pulih. Tangannya bahkan samar-samar terasa sedikit mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas Dou Zun bintang 5 benar-benar menakutkan. Setelah bertukar pikiran sebentar, Xiao Yan juga memahami dengan jelas kekuatan hantu tua Zaising ini. Rasa serius langsung muncul dalam hatinya. Mungkin tidak semudah yang dibayangkannya jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan mampu menerima serangan dari diriku yang lama dengan kekuatan Dou Zong bintang 9. Harus dikatakan bahwa kau unik, hantu tua Zaising menatap Xiao Yan dengan wajah serius. Ia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan perlahan. Ia seperti binatang buas yang hendak melahap. Namun, aku yang lama tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Setelah menghabisimu, aku yang lama masih perlu menghabisi orang-orang yang merepotkan di luar sana. Hantu tua Zaising tertawa. Kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiao Yan merasakan tangan keriput perlahan terulur dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Zaising menghilang. Setelah itu, tangan itu mencengkeram tenggorokannya. Tangan kering terlipat ini mungkin tidak ditutupi oleh Dou Qi apapun, tetapi bekas luka spasial hitam gelap terbentuk langsung dimanapun tangan itu lewat. Ekspresi Xiao Yan tampak serius. Langkah kakinya tergesa-gesa ditarik dan penggaris berat di tangannya langsung ditebas ke bawah dengan keras dalam sekejap. Tsunami yang membelah api. Xiao Yan berteriak marah dalam hatinya. Cahaya penggaris selebar ratusan kaki segera keluar dari ujung penggarisnya. Setelah itu,
Cahaya itu menghantam tangan yang keriput itu dengan keras. Namun, angin yang tampaknya kencang ini hanya membuat tangan itu sedikit gemetar. Segera setelah itu, tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, cahaya itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut menghantam dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penggaris beratnya ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Tangan keriput itu dengan lembut mendarat di penggaris yang berat itu dan sebuah suara jernih pun segera terdengar. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Tulang yang tampak kurus seperti kayu bakar itu tampak seperti gunung. Beratnya tak tertandingi. Pada saat kontak, tangan Xiao Yan mengeluarkan suara tulang yang ditekan. Kaki Xiao Yan tertanam dalam ke batu karena kekuatan yang menakutkan itu. Pada saat ini, batu keras itu seperti tahu, tampak sangat rapuh. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Zai Xing. Darah di dalam tubuh Xiao Yan bergejolak lebih hebat lagi. Penguasa beratnya dengan tergesa-gesa terbalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiao Yan menempel di tanah saat ia bergegas mundur. Setelah itu, ia menghentakkan kaki ke tanah dan menegakkan tubuhnya. Ia melihat penguasa Xuan berat, hanya untuk terkejut saat menemukan bahwa jejak telapak tangan dangkal sebenarnya tertinggal. Meskipun jejak telapak tangannya tidak dalam, namun tetap saja cukup mengejutkan bagi Xiao Yan. Penggaris Xuan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin akan kekerasannya. Namun, hantu tua Zai Xing ini adalah orang pertama yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh, geruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Dia melirik penggaris berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan menatap orang tua ini dengan waspada. Saat ini, ia harus meninggalkan aula Luxol ini terlebih dahulu. Segalanya mungkin akan jauh lebih mudah begitu ia sampai di luar dan memperoleh bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika ia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat ia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan 3 perubahan misterius Skyfire, tidak akan mampu memblokir serangan setingkat itu berkali-kali. Keke, jangan main trik apapun. Itu tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Hantu tua Zai Xing tertawa, tanpa menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi jauh lebih tebal. Jelas, dia tidak bermaksud untuk terus berlarut-larut dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan dari hantu tua Zai Xing. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya melesat mundur. Saat dia mundur, api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, api itu dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan ganas menyebar dari teratai api itu. Setelah kekuatan spiritualnya menembus ke kondisi jiwa, kecepatan Xiao Yan dalam mengumpulkan api teratai api juga menjadi semakin lancar. Teratai api dapat terbentuk hanya dengan satu pikiran. Xiao Yan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat itu ke arah hantu tua Zai Xing setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang cepat mundur menjadi lebih cepat lagi. Ledakan! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zai Xing. Teratai itu bergema di langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Teratai itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini hingga banyak garis retakan yang terlihat oleh mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun hancur hingga menjadi kekacauan. Xiao Yan tidak merasa tenang sedikit pun setelah teratai api itu meledak. Ia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan api teratai Buddha mara semacam ini, mustahil untuk benar-benar membunuh hantu tua Zai Xing. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan teratai api terjadi, sesosok tua perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zai Xing. Namun, pakaiannya telah robek saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit menyedihkan. Jelas, kekuatan teratai api telah melampaui harapannya. Kau memang pantas menjadi anggota klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Douzong bintang 9, kau mampu menampilkan serangan sekuat itu. Hantu tua Zai Xing menatap Xiao Yan. Ekspresi muram terpancar di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah.
Tubuhnya terangkat dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan melesat keluar dengan dahsyat. Cahaya api melesat keluar dan dengan kejam menebas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai-rantai ini tidak sesulit rantai yang telah menjebak Yao Lao. Semuanya retak karena api yang menebasnya. Setelah itu, gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar itu diam-diam pecah. Banyak jiwa yang kesakitan dan tampak kehilangan perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa itu tertegun sejenak setelah membuka mata mereka. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Seketika, suara jeritan bergema di seluruh tempat itu dan mereka semua berlari keluar dari aula besar itu dengan kacau. Kamu mencari kematian. Hantu tua Zaising berubah ekspresinya saat melihat Xiao Yan berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arahnya. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zaising bergegas mendekat dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah manik petir api yang telah disempurnakan Xiao Yan menggunakan 3000 api terbakar di dalam wilayah bintang. Xiao Yan mengayunkan lengannya. 3 butiran petir api membentuk segitiga saat melesat ke arah hantu tua Zaising. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak saat berada sekitar 10 kaki darinya. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Sejumlah rantai hitam di sekitarnya hancur. Seketika, jiwa-jiwa mulai menari di seluruh aula besar. Setelah itu, mereka menyerbu dan melarikan diri keluar dari aula. Hantu tua Zaising bergegas keluar dengan kuat dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, ada sedikit kemarahan yang pekat di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini bahkan menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan! Semua jiwa ini sudah kabur. Kalau begitu, aku akan menerimamu sebagai kompensasi. Tangan pemetik bintang. Ada uap hitam yang menempel di wajah hantu tua Zaising. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba mencengkeram dan ruang di sekitar Xiao Yan memadat. Seketika, Xiao Yan hanya bisa menyaksikan tangan besar ini membesar dengan cepat di depannya. Si kecil Xiao Yan, semuanya sudah berakhir. Hantu tua Zaising menampakkan senyum ganas di wajahnya. Seketika, dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging kabur yang diharapkan oleh hantu tua Zaising tidak muncul. Tubuh Xiao Yan itu mengeluarkan suara, ledakan, di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini membuat hantu tua Zaising tercengang. Sejak kapan kekuatan Star Plucking Hand menjadi mengerikan seperti ini? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Zaising ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Ia tiba-tiba pulih setelah terkejut sesaat di kepalanya. Matanya buru-buru beralih ke arah pintu keluar aula jiwa terkunci. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet yang lincah. Dilihat dari belakang, siapa lagi kalau bukan Xiao Yan? Ekspresi hantu tua Zaising begitu muram hingga menakutkan setelah melihat sosok Xiao Yan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda seperti ini hari ini. Xiao Yan, aku yang tua ini akan melihat kemana kau bisa lari hari ini. Raungan marah yang rendah dan dalam langsung bergema di dalam aula besar itu. Tubuh Xiao Yan tidak berhenti sedikitpun meskipun mendengar raungan marah yang terpancar dari jarak yang sangat jauh. Api ungu coklat menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti binatang api yang mengamuk. Para penjaga yang tersisa di dalam aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat iblis ini menyerang. Para pelindung yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan sebelumnya telah membuat mereka benar-benar ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan menghentikannya sekarang? Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiao Yan juga meningkat ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu tua Zaising sedang mengejar dengan cepat. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah ditipu oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini. Xiao Yan mengumpat pelan dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zaising, perjalanan ini akan berjalan sangat lancar. Sayangnya, puncak kekuatan Douzun kelas 5 sudah cukup untuk menyebabkan pembalikan kekuatan barisan dari kedua belah pihak kali ini. Xiao Yan mengumpat dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu keluar yang tidak jauh darinya.
Kakinya tiba-tiba menghentak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu coklat yang melesat keluar dengan suara "swoosh". Sepasang kekuatan yang sangat dahsyat dan ganas di langit menghantam dengan keras saat Xiao Yan bergegas keluar dari aula jiwa. Hal ini mengejutkan Xiao Yan saat ia buru-buru menghindarinya. Tubuhnya bergerak dan ia dengan cepat melesat ke udara. Baru saat itulah ia punya waktu luang untuk mengamati situasi di luar aula jiwa. Saat ini, lembah itu benar-benar kacau balau. Garis-garis retakan yang sangat besar seperti mulut-mulut raksasa yang buas menutupi seluruh lembah. Beberapa garis retakan bahkan naik ke lereng gunung. Batu-batu besar terus-menerus berguling turun dari tebing-tebing di sekitarnya, menghantam lembah itu hingga berguncang terus-menerus, tampak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Sosok manusia saling bersilangan di tengah lembah. Douki yang besar dan perkasa merasuki langit. 10 aura yang kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan muncul seperti ular piton besar, menyebabkan para pelindung aula jiwa merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran di level ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiao Yan. Itu adalah tempat di mana Xian berada. Tidak ada Douzun elit yang mengganggu gadis kecil ini. Karena itu, dia hanya bisa pergi dan mencari beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi telah melonjak pesat setelah menghilang selama beberapa waktu. Namun, yang aneh adalah bahwa Xiao Yan sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan Xian yang sebenarnya dengan persepsi spiritualnya. Sikap itu seolah-olah ada sesuatu yang telah sepenuhnya menyembunyikan kekuatan gadis ini. Walaupun Xiao Yan biasanya tidak dapat merasakannya, dari cara Xian menggunakan telapak tangannya untuk menyerang seorang pelindung yang kekuatannya telah mencapai Douzong bintang 6 hingga dia memuntahkan darah dan terlempar mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Tatapan mata Xiao Yan dengan cepat menyapu situasi di area ini. Ia menghela napas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiao Yan tidak mengalami kerugian. 5 Douzun di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan sekitar 3 bintang. Oleh karena itu, selain Taijian Zunze, yang hampir tidak dapat bertahan, keempat yang tersisa semuanya dengan kuat mengambil alih. Orang itu telah diselamatkan. Berpencar. Dalam situasi ini, Xiao Yan tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan apapun. Dia menjerit keras setelah memahami situasinya. Mendengar teriakan Xiao Yan dari langit, wajah Feng Zunze dan yang lainnya tampak gembira. Namun, lawan mereka telah melancarkan serangan liar saat ini, mengganggu mereka dengan kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Xiao Yan tentu saja menarik perhatian beberapa ahli aula jiwa di sekitarnya saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas, tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan jumlah mereka untuk menunda Xiao Yan. Oleh karena itu, 3 sosok bergegas mendekat. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menusuk dengan keras ke arah kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah dingin saat merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya bergetar dan naga api berwarna ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka menyerbu melalui rantai dan menghantam dada ketiga pelindung aula jiwa dengan keras. Tubuh ketiga pelindung itu langsung terpental mundur setelah menerima hantaman yang sangat keras. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras di pilar batu di samping. Kabut hitam yang menyelimuti tubuh mereka menjadi jauh lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiao Yan juga tampak terkejut ketika melihat Xiao Yan mengalahkan 3 pelindung secara acak. Tubuh mereka yang menyerang ke depan dengan tergesa-gesa berhenti, dan mereka tidak berani lagi menyerang ke depan dengan mudah. Karena kamu sudah datang, kamu bisa lupa untuk pergi. Xiao Yan baru saja melangkah mundur setelah mengusir 3 pelindung itu ketika atap aula besar itu tiba-tiba pecah. Sesosok tubuh terangkat ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiao Yan langsung berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial. Segel. Hantu tua Zhai Xing menyapukan matanya yang gelap pekat ke medan perang dari langit. Setelah itu, matanya berhenti di tubuh Xiao Yan. Kepekatan wajahnya menjadi semakin pekat. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam.
Setelah teriakan hantu tua Zaising terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit yang kosong. Hantu tua Zaising? Feng Zunze, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zaising. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Xian, kau benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, kau bahkan telah menerobos masuk ke aula jiwaku. Mata hantu tua Zaising tampak menyeramkan saat ia melirik Feng Zunze dan berkata. Ekspresi Feng Zunze tampak muram. Telapak tangannya dengan keras menghantam tetua terhormat dari aula jiwa di depannya, yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 3, dan memaksanya untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak di luar kendali mereka. Kemunculan hantu tua Zaising ini dapat dianggap telah membalikan situasi tempat ini. Jika terjadi sesuatu yang salah, kemungkinan besar akan terjadi banyak kematian di kelompok mereka hari ini. Setelah aku yang tua ini menghabisi makhluk kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa aula jiwaku bukanlah tempat di mana kalian bisa datang dan pergi sesuka hati. Hantu tua Zaising tertawa dingin. Seketika, matanya yang gelap dan pekat itu menoleh ke arah Xiao Yan di bawah. Suaranya terdengar pekat saat dia berbicara, "Beraninya kau membodohi aku yang tua ini hanya dengan kekuatan Douzong. Ini pertama kalinya aku yang tua ini bertemu dengan hal seperti itu." Hantu tua Zaising melangkah pelan ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiao Yan. Kabut hitam keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin membuat orang merasa terkejut. Kekuatan Douzun bintang 5 memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zaising, yang melangkah melewati kabut hitam yang menyelimuti langit dan datang dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar menandingi hantu tua Zaising bahkan jika dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan hanyalah seonggok daging di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Dirinya saat ini telah sepenuhnya menaklukkan 3000 Burning Flame. Dia dapat dianggap memiliki 4 jenis Heavenly Flame. Jika dia menggunakan 4 jenis Heavenly Flame untuk bergabung menjadi Angry Buddha Lotus Flame, kekuatannya pasti jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan dari api yang mengubah kehidupan. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan benda ini. Dengan kekuatan hantu tua Zaising, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk menyiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini, para Douzun elit di pihak mereka telah ditahan oleh para tetua terhormat dari aula jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin telah melonjak dan wujud aslinya adalah naga void kuno, tetapi dia masih muda. Tidak mungkin baginya untuk menandingi hantu tua Zaising. Biarkan aku membantumu menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip-kedip, Xian, yang berada agak jauh, tampaknya telah merasakan pikirannya. Tubuhnya yang mungil dan halus melompat ke udara dan muncul di hadapan Xiao Yan. Wajah mungilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan nada khawatir. Apakah kamu masih bisa menemukan orang lain sekarang? Xian menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bantu aku mengulur waktu. Berhati-hatilah. Mundurlah jika kamu benar-benar tidak mampu melakukannya." Xian menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk beberapa segel aneh. Seketika, cahaya ungu yang kuat keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh mungil Xian yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita cantik tinggi berambut ungu yang tampak sangat seksi. Sikap memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Xian menarik sejumput rambut ungu ke belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap Xiao Yan yang tercengang. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung melotot tajam ke arahnya. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil yang tadi. Dengan menampilkan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat mempesona, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar telah mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya.
Ia segera menghirup udara dalam-dalam dan segera menariknya kembali. Suaranya dalam saat ia berkata, "Ya, aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati." Xiao Yan menarik tangannya kembali saat ia menarik diri. Api ungu coklat itu muncul. Setelah itu, mereka terpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi dengan warna berbeda yang menggantung di depannya. Sementara Xiao Yan menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Xian juga menjadi sangat serius. Dia menatap tajam ke arah hantu tua Zaixing yang berada tidak jauh darinya. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya di tubuh hantu tua itu. Kali ini bukan lagi sekadar permainan. Dalam situasi saat ini, Xian juga jelas menyadari bahwa hantu tua Zaixing ini adalah variabel terbesar. Xiao Yi dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Jika dia diizinkan untuk menyerbu ke medan perang itu, Xiao Yi dan yang lainnya pasti akan segera dikalahkan. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini. Dia perlu menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan aman mundur dari operasi penyelamatan hari ini. Jika tidak, kelompok mereka akan benar-benar menderita banyak korban. Semua harapannya adalah apakah dia bisa membeli cukup waktu untuk Xiao Yan.